Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keistimewaan di mana dua keistimewaan ini tidak dimiliki oleh seorang pun, akan tetapi dua keistimewaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka timbul pertanyaan di benak kita, apa dua keistimewaan ini yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah? Yang pertama adalah rasa syukur. Dirinya selalu meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah konteks syukur, tidak terlepas kita berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Melihat nikmat Allah jangan jauh-jauh. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di diri kita begitu banyak dan sangat mahal harganya. Alhamdulillah Allah memberikan kita mata dengan indera penglihatannya. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidung dengan indera penciumannya. Alhamdulillah Allah memberikan kita telinga dengan indera pendengarannya. Alhamdulillah Allah memberikan kita lidah, lisan beserta fungsinya. Bentuk lisan kita sama, lidah kita sama, akan tetapi dengan nikmat Allah, lidah ini dapat membedakan berbagai macam rasa, mana pahit, asin, manis, dan sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah sepantasnya senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, hakikat bersyukur kepada Allah yang pertama adalah bil lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah, seraya lisan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, hakikat bersyukur kepada Allah, kata Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, yaitu bil qalbi. Yakini dengan sebetul-betulnya, yakini dengan seyakin-yakinnya semua nikmat yang kita dapat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Yang ketiga, hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pergunakan seluruh nikmat yang kita dapat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita gunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah, artinya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan lisan beserta nikmatnya. Kita gunakan untuk apa lisan ini? Kalau kita pergunakan untuk membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, bertasbih, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya lisan kita gunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dan artinya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, andai kata lisan kita gunakan ke jalan yang tidak disukai oleh Allah, contoh menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, membuka keburukan orang lain, artinya lisan kita tidak gunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah, dan dijadikan hamba-hambanya yang selalu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MUI TV Kota Bekasi dimuliakan oleh Allah, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
melaksanakan sistem pendidikan ta'dib wa tarbiyah, human capital, and good citizen, sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.